Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bahuddin selaku dosen Masaikul Fiqhiyah serta teman-teman yang saya cintai. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Mihtarul Qawim dan Siti Sofiatun akan membawakan makalah yang berjudul tentang udhiyah kurban, yaitu yang pertama, hukum kurban hasil iuran siswa. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. Menurut istilah, kurban adalah menyembelih binatang ternak dengan maksud semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban adalah ibadah dalam bentuk menyembelih hewan ternak dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berkurban sendiri dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, waktu penyembelihan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah sholat hari raya Idul Adha, dilanjutkan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari. Kurban dalam kitab kuning disebut dengan udhiyah, yaitu hewan yang disembelih dari binatang ternak dengan tujuan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, yang mana waktu penyembelihannya dimulai dari hari Idin Nahri atau Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Lafaz udhiyah sendiri diambil dari kata dahwah. Dinamakan dengan udhiyah disebabkan karena waktu pelaksanaannya, yaitu waktu duha. Hal ini dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib halaman 62. Mohon maaf tulisannya tidak urut. Faslun fi ahkamil adhiyah bitamil hamsati fil ashhari wa hiya ismun lima yudhbahu minan na'ami yawma idin nahri wa ayyamin tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala. Sedangkan hewan yang dapat dikurbankan adalah kambing berumur 1-2 tahun, domba 2-3 tahun, sapi 2-3 tahun, dan unta 5-6 tahun, dan juga kerbau. Hewan kambing dan domba hanya mencukupi untuk kurban 1 orang saja, sedang sapi dan unta mencukupi untuk 7 orang. Oleh karenanya iuran kurban seperti halnya di atas tidak mencukupi syarat, dikarenakan dibatasi untuk sapi atau kurban atau kerbau untuk 7 orang dan kambing hanya cukup untuk 3 orang, hanya 3 cukup 1 orang. Hanya saja walaupun mereka tidak mendapatkan pahala kurban, mereka mendapat pahala sedekah. Dijelaskan dalam kitab Iqna, yaitu lawish taraka aktsaru min sab'atin fi baqarataini masya'ataini aw badanataini kadzalik lam yajuz anhu dzalika li anna kullu wahidin lam yakhussahu sab'a badanatin aw baqaratin min kulli wahidatin min dzalik wal mutawalladu baina ibilin wa ghanamin aw baqarin wa ghanamin ya bagi annahu la yajza'u an aktsari min wahidin. Maksudnya jika ada 7 orang lebih bersama-sama berkurban 2 ekor sapi musya'ah dan badanah, maka hal itu tidak diperbolehkan atau tidak mencukupi, karena masing-masing tidak menentukan seekor badanah atau seekor sapi dari masing-masing 7 orang itu. Dan hewan yang terlahir akibat persilangan antara unta dan kambing atau sapi dan kambing, sebaiknya itu tidak mencukupi untuk dijadikan kurban lebih dari 1 orang. Ada pendapat lain dari Imam Malik tentang patungan dalam berkurban. Dalam syarah kitab Al-Istilkar Al-Jami' lil Madhabi Fuqaha Al-Amsar wa Ulama Al-Aqtar, karya Al-Hafidh Ibnu Abdi Al-Bar, halaman 368 sampai 463, menjelaskan bahwa Imam Malik berpendapat bahwa boleh berkurban untuk dirinya sendiri dan keluarganya walaupun lebih dari 7 orang. Namun hal ini menurut Imam Malik hanya dikhususkan niatnya untuk keluarga sendiri dan membelinya tidak dengan syirka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana hukum cicip sedikit daging kurban atau akikoh.
Dalam melaksanakan ibadah kurban, banyak sekali terkandung hikmah-hikmah yang dapat dirasakan bagi mutla'i maupun penerima daging kurban. Salah satunya adalah dengan adanya pelaksanaan ibadah kurban, dapat lebih memperkokoh tali persaudaraan antara sesama muslim. Pada dasarnya, hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, namun hukum menyembelih hewan kurban bisa berubah menjadi wajib apabila didasari oleh nadar. Dalam pembagian daging kurban, jika mutla'i berniat melaksanakan ibadah kurban sunnah, maka mutla'i berhak memakan daging kurban tersebut. Batasan hak mutla'i daging kurban tersebut adalah 1/3. Kemudian 2/3 dari daging tersebut dibagikan. Ada yang berpendapat dengan rincian 1/3 untuk mutla'i, 1/3 untuk 1/3 dihadiahkan kepada kaum muslim yang kaya. Kemudian 1/3 terakhir disedekahkan kepada kaum muslimin yang fakir. Tetapi yang lebih utama adalah menyedekahkan sebagian besar dari daging kurban tersebut, yaitu untuk mutla'i hanya memakan sedikit sebagai bentuk mengharap berkah. Sedangkan untuk orang yang berkurban dengan status kurban nadar, maka wajib menyedekahkan semua daging kurban yang ada. Selanjutnya yaitu hukum penyembelihan hewan kurban di halaman masjid. Secara hukum syar'i, status halaman yang biasanya di depan masjid adalah sebagai berikut. Yang pertama, milik masjid. Artinya, halaman masjid berasal dari hibah seseorang atau dari pembeli menggunakan harta milik masjid. Yang kedua, wakaf kepada masjid. Artinya, tanah halaman masjid berasal dari wakaf seseorang kepada masjid. Yang ketiga, wakaf untuk kemaslahatan muslimin. Artinya, tanah halaman masjid berasal dari wakaf seseorang untuk kepentingan umum yang kemudian dimanfaatkan sebagian halaman masjid. Yang keempat, wakaf majhul. Artinya, tanah tersebut berasal dari wakaf akan tetapi tidak diketahui keperuntukannya, apakah untuk masjid atau untuk kemaslahatan muslimin. Yang kelima, tidak diketahui asal-usulnya. Artinya, tanah halaman masjid tidak diketahui statusnya, apakah berasal dari wakaf milik masjid atau sudah ada sebelum masjid berdiri. Hukum penyembelihan hewan kurban di halaman masjid tergantung dari status halaman masjid tersebut. Jika status halaman masjid model milik masjid dan wakaf kepada masjid, maka hukumnya tidak boleh, karena harta pengguna milik masjid harus semata-mata untuk kepentingan masjid yang bersangkutan, bukan untuk kepentingan perorangan atau umum. Akan tetapi, jika sebelumnya tanah tersebut disewa dengan harga yang pantas, maka boleh disembelih di tempat tanah tersebut, selama tidak mengganggu kegiatan masjid dan tidak menggunakan fasilitas masjid, seperti jeding masjid, gayung, sapu, dan lain-lain. Sedangkan pada tanah masjid, poin B, wakaf kepada masjid, pemanfaatannya hanya untuk keperluan masjid sesuai dengan maksud wakaf. Adapun halaman masjid, wakaf untuk kemaslahatan muslimin, dapat digunakan untuk kepentingan masjid atau kepentingan umum lainnya, seperti tempat penyembelihan kurban dan lain-lain. Sedangkan halaman masjid, poin D, wakaf majhul dan E, tidak diketahui asal-usulnya, pemanfaatannya tergantung dari pengguna kebiasaan masyarakat dalam pemanfaatkannya. Jika sebelumnya sudah biasa menyembelih kurban di tanah tersebut, maka hukumnya diperbolehkan. Demikian kelompok 7 yang bisa dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.